Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa IMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ika Muharini bisa menjumpai Anda dalam podcast on TV bersama IMTV. Dan siang ini saya hadir tidak sendirian karena di samping saya, bersama saya sudah hadir figur yang sangat luar biasa, figur yang inspiratif. Begitu luar biasanya sampai menimbulkan kesan pertama membuat saya deg-degan, begitu ya Pak ya. Siapa beliau? Cluenya adalah tentang air. Jadi pemirsa, air adalah sumber kehidupan. Dan figur yang satu ini, figur yang menjadi sumber inspirasi kita siang hari ini. Penasaran? Yuk kita langsung sapa saja beliau. Selamat siang Bapak. Siang Mbak. Sugeng Rawuh, bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Di tengah kesibukan beliau yang sangat padat, beliau menyempatkan untuk hadir di sini bersama kita di sini dan juga hadir untuk masyarakat semuanya. Nah, kita perkenalkan beliau adalah Pak Yudi Indarto, Dirut PDAM Kota Semarang. Kita berikan tepuk tangan, luar biasa ya. Nah Pak Yudi, selaku pimpinan, begitu ya Pak ya, selaku panutan di PDAM Kota Semarang, Bapak mempunyai strategi apa untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat Kota Semarang? Iya, kita PDAM Tirta Modal ya, yang miliknya Pemkot itu ya harus memberikan layanan terbaiknya ya buat penduduk Kota Semarang. Iya, betul sekali. Kaitannya dengan pelayanan air bersih. Ya, di Kota Semarang tentunya. Betul. Nah, biasanya kalau di Kota Semarang itu masyarakatnya suka mengeluh atau mereka menyampaikan keluhan-keluhan apa Pak biasanya Pak? Ya, kalau mereka mengeluh pasti ada sebabnya ya. Iya. Ya kita ya tetap harus layani mereka karena mereka pelanggan-pelanggan kita. Ya. Iya, biasanya kaitannya dengan pelayanan kita dan justru mungkin keluhan mereka, apa yang mereka sampaikan bisa jadi feedback yang baik ya buat kita untuk melayani jauh lebih baik. Apalagi kalau di timing-timing yang krusial gitu ya Pak ya, pagi hari waktunya kita mau mandi, mau bekerja, ternyata ada kendala di PDAM gitu ya Pak ya. Nah, mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada masyarakat dari PDAM mempunyai kiat-kiat apa untuk mengatasi keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat? Iya, jadi kita pertama tentunya mereka harus bisa kalau ada keluhan itu bisa menyalurkan keluhannya ya lewat kanal-kanal yang ada. Dan sekarang medianya banyak sekali ya, media online juga kita banyak sekali gitu. Selain kemudian kita ada juga call center. Ada call centernya? Ya, bisa dihubungi 24 jam dan kita ada operatornya yang standby 24 jam layani keluhan pelanggan. Ya, kemudian setelah masuk ke dalam sistem nanti keluhan pelanggan itu ya kita akan bagi ya penanganannya dan mudah-mudahan sih nggak satu kalau itu keluhannya keluhan masalah teknis atau administrasi dan keuangan ya saya sih bisa pastikan bahwa itu tidak akan lebih dari 1 kali 24 jam kecuali mungkin keluhannya karena air mati karena pipa besar kita yang bocor gitu. Ya itu kadang-kadang memang lewat 1 kali 24 jam tapi bagaimanapun kita akan informasikan ke area-area yang terdampak gitu ya biasanya kita informasikan, kita punya sistem untuk menginformasikannya ya kita sampaikan ke mereka dan mereka biasanya kalau udah jadi pelanggan juga kalau air mati kita bisa supply dengan tangki air kalau kondisi darurat dan itu gratis ya kalau untuk pelanggan-pelanggan. Jadi tetap ada solusi ketika ada kendala yang ada solusinya begitu ya Pak ya. Nah biasanya nih daerah mana saja yang sering menyampaikan keluhan, Pak? Iya, daerahnya ya pasti daerah layanan kita ya, hampir seluruh Kota Semarang ya. Ya itu tergantung daripada kondisi aliran ya atau kebocoran yang ada ya. Biasanya berbeda-beda sih, Mbak. Biasanya berbeda-beda. Tapi biasanya keluhan atau pelanggan terutama untuk yang kaitannya teknis itu banyak terjadi pada saat pipa besar kami bocor. Ya karena kan membetulkannya juga perlu waktu yang lebih. Ya jadi biasanya itu. Tapi kalau pipa-pipa kecil sih cepet lah. Kita punya tim armada lumayan banyak kita di bagian transmisi distribusi aja ada 8. Di kehilangan air ada 6. Di cabang-cabang masing-masing 1. Jadi banyak lah. Banyak ya Pak. Jadi PDAM Kota Semarang mempunyai fasilitas yang luar biasa demi
memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kota Semarang. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran atau memberikan apa ya Pak, semacam informasi kepada masyarakat. Kira-kira apa saja sih fasilitas atau alat-alat yang dimiliki oleh PDAM sehingga sampai sejauh ini keluhan yang dialami oleh masyarakat bisa diatasi, kemudian keluhan bisa diminimalisir gitu Pak. Nah, fasilitasnya apa yang dipunyai Pak? Ya itu tadi, manfaatkan call center ya, atau media online yang kami miliki. Ya, biasanya kalau pelanggan itu ada kartu pelanggan yang ditempelkan di kaca atau depan rumah. Itu ada juga ya hotline service kita, berapa nomornya ada di situ. Terus kanal-kanal online kita juga ada IG, ada Facebook. Ya, bahkan kalau biasanya juga ada juga yang ke lapor Pak Wali ya, lapor handy. Itu juga kita ikuti ya. Ya, jadi memang kita punya wali kota yang luar biasa ya. Ya, dia punya apa namanya kanal aduan langsung dari masyarakat. Ya, jadi setiap OPD termasuk PDAM juga wajib mengikuti ya pergerakan komen daripada masyarakat, masyarakat yang dilapor handy. Jadi kita juga harus cepat reply itu. Ya. Semakin banyak atau semakin jujur masyarakat tentang PDAM Kota Semarang justru akan membuat PDAM Kota Semarang semakin hebat ya Pak ya? Iya, nggak ada yang perlu ditutup-tutupi lah. Betul sekali. Nah Bapak, saat ini kan yang tengah menjadi fenomena viral di masyarakat adalah kenaikan BBM. Nah, apakah dari PDAM Kota Semarang terdampak dari kenaikan BBM itu Pak? Iya, sebenarnya sih kalau dilihat dari harga pokok pengolahannya pasti naik ya, karena ada BBM ya. Itu kan salah satu kontribusi biaya ya. Tapi kita tidak serta-merta kalau BBM naik kemudian kita naikkan tarif, enggak. Jadi belum ada rencana dari PDAM untuk menaikkan tarif. Jadi ini adalah good news buat masyarakat Kota Semarang bahwa BBM nggak apa-apa lah naik. Tenang aja, PDAM nggak ngikut gitu ya Pak ya. Tidak terdampak, jadi harganya tetap stabil gitu ya Pak ya. Sama. Betul. Tarifnya masih tetap berlaku. Masih tetap berlaku ya Pak ya. Jadi selain itu Bapak mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa dalam sebuah instansi itu pasti mempunyai sebuah rencana jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Nah, dari Bapak selaku Direktur Utama dari PDAM Kota Semarang, apakah mempunyai strategi, rencana yang jitu gitu Pak untuk pelancaran PDAM? Ya, jadi sekarang kan cakupan layanan itu baru mencapai 60% area Semarang ya. Tentunya kita berharap ya di 3-4 tahun ke depan udah menuju ke angka 80%. Ya, tadinya kan kita punya kendala tidak ada supply untuk air minumnya. Tapi kebetulan kita proyek KPBU Semarang Barat ya baru selesai dan sudah kita mulai kerjasamanya. Ya, jadi udah jalan commercial operation date-nya di 21 Mei tahun lalu. Ya, jadi sekarang kita punya kapasitas produksi yang yang lebih ya untuk bisa melayani masyarakat jauh lebih baik. Ya, tadinya kita nggak punya, sekarang ada pasokan Semarang Barat itu 1000 liter per detik. Ya, walaupun memang baru kita manfaatkan secara bertahap sesuai dengan komitmen di perjanjian kerjasamanya. Sekarang udah kita serap sekitar 400 liter per detik. Ya, jadi kita masih ada idle capacity yang kita pakai untuk meningkatkan kualitas layanan sekitar 600 liter per detik lagi. Jadi sekarang kita punya kemampuan untuk bisa perluas cakupan layanan dan meningkatkan kualitas layanan. Biasanya kan keluhan juga airnya kok kecil, tekanannya rendah gitu ya. Sekarang kita udah bisa ngatur alirannya jauh lebih baik karena kita punya pasokan tersendiri di barat, Semarang Barat. Nanti kita punya juga instalasi pengolahan di Kaligarang yang nanti akan supply Semarang Tengah dan Utara. Di samping nanti kita sekarang ada Kudu yang nanti akan konsentrasi untuk melayani timur dan support sedikit selatan. Selatan sendiri nanti ada Budak Payung dan beberapa sumber mata air kita. Jadi sebenarnya secara pembagian kapasitas produksinya sekarang udah mulai bagus gitu. Dan kita akan manfaatkan untuk meningkatkan. Jadi kalau di air minum itu kualitas layanan itu ditentukan dari 4K Mbak. Jadi ada kuantitas, jadi produksinya cukup. Terus kemudian kualitas airnya juga baik. Ya, memenuhi persyaratan, kemudian kontinuitasnya ya sekarang di Semarang ya udah mulai 24 jam semua di semua area, dan satu lagi keterjangkauan, artinya makin lama makin besar cakupan layanannya. Berbicara masalah keterjangkauan begitu Pak. Nah,
selama ini cakupan atau jangkauannya masih sekitar 60% di Kota Semarang. Biasanya yang 40% ini belum terjangkau begitu ya Pak ya? Iya, jadi memang ada alternatif sumber lainnya. Karena memang ada juga di beberapa tempat yang memang terlalu sulit untuk dijangkau. Ada PAMSIMAS. Ya, ada PAMSIMAS itu adalah proyek pemerintah pusat ya. Yang kemudian pengelolaan airnya diserahkan ke swadaya masyarakat. Ya, itu memang bagus juga untuk support kita untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, karena kan tahu sendiri ya, konturnya Kota Semarang itu dari pantai ke bukit-bukit ke gunung itu cuma butuh gitu berapa kan, menit gitu ya. Jadi iya, memang terus terang ada daerah-daerah seperti di daerah Gunung Pati dan semuanya mungkin bisa kita layani secara cepat. Nah, di situ juga mungkin support daripada program PAMSIMAS juga bagus ya. Ya, jadi kita saling sinergi ya. Betul sekali. Mungkin dari Bapak sendiri ada kendala atau ada kesulitan atau membutuhkan sesuatu begitu Pak, supaya tempat-tempat yang belum terjangkau itu bisa dijangkau dengan cepat atau mudah begitu Pak? Iya, ya. Satu yang pasti bahwa investasi kita memang harus cukup kuat ya untuk bisa mendukung pengembangan area di area-area tersebut. Tapi saya mau kasih ini satu nih Mbak. Gimana ya Pak? Memang selama ini kita masih punya kendala ya, karena sekarang pemakaian air tanah itu juga masih besar ya di Semarang. Jadi orang pakai air tanah. Kalau misalnya masyarakat atau domestik sih enggak apa-apa. Tapi kita lebih soroti karena banyak non domestik, artinya komersial area yang masih pakai air tanah dalam. Itu kan mengakibatkan penurunan muka tanah yang luar biasa. Sehingga kemarin di utara itu robnya gila-gilaan ya Mbak ya. Bahkan tadi kita baru campaign Mbak. Ya kebetulan ada mitra kerja sama kita, yaitu Persatuan PAM-nya Belanda. Kemudian kita bikin campaign untuk stop penggunaan air tanah dalam, terutama di area-area yang di sekitar industri. Karena industri itu pakai air tanah dalam luar biasa masif. Ya dampaknya itu ke penduduk di sekitar daripada kawasan tersebut. Tadi kita ke daerah di utaranya Semarang itu di dekat Pelindo ya, di dekat Pelindo itu aduh mengerikan sekali. Mereka bilang ke kita bahwa penurunan muka tanah itu 10 cm per tahun. Jadi bisa dibayangin sekarang, dan aku lihat sendiri tuh rumah itu sekarang kegenteng dengan jalan itu cuma 1 meter gitu. Jadi mereka udah korbankan lantai pertamanya untuk kemudian tinggal di lantai kedua. Aduh sangat kasihan banget ya. Jadi memang ini himbauan juga ya dari kami, memang udah saatnya pemakaian air tanah dalam itu terutama untuk sektor yang komersial non domestik itu mungkin harus dibatasi dengan regulasi. Dan kita di satu sisi ya PDAM juga harus siap ya pada saat misalnya himbauan atau regulasi itu turun, kita harus siap juga untuk bisa layani mereka. Ya kan? Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Pak terkait dengan campaign tadi ya Pak ya, untuk bahwa mengedukasi mereka bahwa betapa berbahayanya masyarakat apabila mengeksploitasi tanah gitu ya Pak ya, sehingga air itu ketika diambil akan mengakibatkan penurunan tanah yang luar biasa. Di samping itu intrusi air lautnya juga semakin masuk ke dalam. Itu Simpang 5 itu airnya udah setengah payau gitu. Oh iya tuh Pak, betul Pak. Ya kita tahu banget. Karena pipa kita tuh dulu, pipa-pipa zaman dulu kan masih banyak yang dari besi ya. Aduh udah karatan semua pipanya. Itu kan karena airnya udah payau lah. Jadi intrusi air laut itu udah makin masuk ke dalam kota Semarang. Betul sekali. Mungkin dari Bapak sendiri mempunyai pesan apa kepada masyarakat supaya bisa menggerakkan hati mereka untuk eman-eman gitu Pak ya, atau mengeman-eman air gitu ya, sebagai sumber kehidupan gitu tadi Pak. Saya sih bilang sama teman-teman PDAM ya, memang kita harus memberikan bukti ke masyarakat ya, supaya masyarakat kemudian melihat ini PDAM ini udah bukan PDAM yang dulu gitu loh. Gitu ya. Yang zaman now sudah ada kualitas layanannya udah jauh lebih baik. Gitu. Ya tadi terkait dengan 4K yang saya sampaikan sebelumnya, sehingga mereka juga tanpa diminta, tanpa disosialisasi gitu, mungkin juga mereka jadi kemudian ada keinginan untuk bergabung dengan PDAM gitu. Ya aku sih bilang mereka biar lihatlah kita emang udah berubah loh ini ya. Kalau mereka komplain juga kita sekarang semakin cepat gitu. Dan di beberapa tempat yang tadinya nggak 24 jam sekarang kita udah
banyak tempat udah sekarang dikit lah yang udah nggak 24 jam gitu. Betul sekali. Iya, jadi kita emang harus buktikan juga ke masyarakat supaya mereka juga kemudian jadi loyal sama kita. Ya, ternyata sekarang lebih berkualitas, lebih Iya, baik gitu ya Pak ya, lebih penting maksimal dalam melayani masyarakat. Iya. Nah Bapak, terkait dengan pandemi, sekarang ini kan kita zamannya adalah zaman digitalisasi gitu ya Pak ya. Nah, dari PDAM sendiri apakah sudah mengalami perubahan atau kodrat digitalisasi itu apakah dilakukan oleh Iya, PDAM otomatis. Pak? Di bidang apa Iya. itu Pak? Jadi Contohnya, kita Pak? juga sekarang punya aplikasi SIAGAN ya, Sistem Informasi Pelanggan Oke. yang bisa di-download di Play Store ya. Nah itu bisa masyarakat nanti tinggal tinggal masuk ke Sistem Informasi SIAGAN itu, kemudian bisa komplain, bisa bayar langsung ya. Jadi nanti memang disalurkan juga ke perbankan yang media online, perbankan yang medianya online juga. Jadi kemudian ada juga keluhan pelanggan yang mereka bisa mengadu, mereka juga bisa melihat tarif ya, tarif atau tagihan mereka. Tagihan mereka gitu Tagihan ya. mereka, Jadi sekarang juga lebih transparan, informasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa diakses dengan cepat. Yeah. Kemudian untuk sistem pembayaran juga sudah ada aplikasi, tadi namanya aplikasi SIAGAN. SIAGAN ya. SIAGAN. Sistem Informasi Pelanggan. Oke, sistem Yeah. informasi pelanggan Yeah. untuk masyarakat tentang PDAM Kota Iya, Semarang. mereka gitu juga ya, Pak, bisa ya? sekarang bayar online di banyak tempat, di Indomaret bisa, di lewat perbankan juga bisa gitu. Jadi nggak perlu ke loket juga. Betul. Yeah. Nah, Bapak terkait dengan rencana-rencana jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, tadi mungkin jangka pendek yang bisa diinformasikan kepada masyarakat ini apa ini, Pak? Ya, jangka pendek sih buat saya sih kita pertama harus bisa jangkau pelayanan secepat mungkin ke masyarakat. Oke. Karena kita punya kemampuan untuk itu ya. Jangka menengah ya kita mau juga mentransformasi ya. Tadinya kita kan rely on human ya, rely on. Tapi sekarang mungkin lebih baik rely on system ya. Jadi siapapun manajemen yang ganti di PDAM tidak akan membuat kualitas layanan PDAM jadi turun. Karena kita rely on system gitu. Siapapun pimpinannya bisa ganti ya, sistemnya tetap tapi jalan sistem gitu ya, tetap Pak, ya? jalan dan standarnya sudah di-set ya. Ya, standar pelayanan minimalnya harus terlampaui. Oke. Ya, jangka panjangnya udah pasti kita pengen memang bisa mengoperasikan, memelihara, melayani itu dengan smart water gitu, smart water management. Jadi udah berbasis digital semua, ya. Karena pasti lebih efisien, Iya, lebih betul. efektif gitu. Ya. Nah, Bapak ini kan selaku Direktur Utama PDAM gitu ya, Pak ya? Yeah. Kalau kita tadi berbicara tentang masyarakat dan PDAM, sekarang kita berbicara ke intern PDAM. Selaku pimpinan begitu, Pak, Bapak melihat karyawan atau apa kalau kita bisa bilang ya, Bapak ya, yang bekerja di PDAM itu bagaimana, Pak? Etos kerjanya Nah, atau sekarang udah oke lah ya. Coba banyak anak-anak muda itu ya. siapa dulu Dengan ya pemimpinnya potensi gitu ya, Pak ya? luar biasa sekarang ya. Dengan background yang mumpuni juga gitu Iya. ya. Jadi kita punya keyakinan bahwa sekarang SDM kita memang udah berubah Sumber lah daya dari manusia dulu. itu ya, Pak ya? Iya, SDM penting. Terus kita juga wadahi dengan organisasi yang berkapasitas juga ya, supaya SDM itu juga bisa optimal bekerja. Saya lihat sih internal PDAM udah jauh lebih baik lah ya. Sudah jauh lebih baik ya, Pak ya. Jauh lebih baik. Sumber daya Iya, manusia juga sudah sosisnya berkualitas udah, gitu ya, iya. Pak ya. Oke, luar biasa. Nah, jadi saya nih ada pantun ikan hiu untuk Bapak nih. Apa tuh? Ikan hiu makan tomat. Nah, terus Pak Yudi memang hebat. Ikan hiu makan saus. Pak Yudi memang jos. Nah, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Yudi. Nah, Bapak terima kasih sekali untuk Mbak. kehadiran Bapak di sini. Sekali lagi kita mungkin memberikan kesempatan kepada Pak Yudi untuk mengkampanyekan kembali kepada masyarakat Kota Semarang tentang apa yang sekarang ini digalakkan oleh PDAM Kota Semarang dan juga pesan-pesan apa yang bisa disampaikan oleh masyarakat Kota Semarang. Oke, ya. Jadi kalau buat saya sih ini saat yang tepat ya untuk merasakan layanan dari PDAM untuk bergabung menjadi pelanggan PDAM. Ya, dirasakan sendirilah ya bahwa memang kita sudah berbenah gitu. Kita sudah berubah. Ya, kita sudah berubah nggak seperti yang dulu.
cara handling komplain juga lebih cepat ya, kemudian sarana-sarana komunikasi, sarana-sarana kemudian untuk melayani juga sekarang udah lebih banyak medianya gitu. Jadi memang satu hal yang penting, ini saatnya tepat untuk bergabung dengan PDAM karena dari sisi lingkungan juga ya lebih pantas dikedepankan, karena kalau tadi ekstraksi air tanah juga membuat lingkungan kita menjadi terdampak. Ya, dengan pakai airnya PDAM, ya kualitasnya bisa dijaga, kemudian secara kuantitas juga saya yakin juga bisa menjamin ya. Iya, oke. Begitu Bapak, mungkin. sekali lagi untuk regulasi yang terkait tadi eksploitasi tanah tadi Bapak, mungkin dari Bapak selaku pimpinan mengharapkan regulasi yang seperti apa yang nanti diterapkan atau diputuskan begitu Pak? Iya, jadi kalau mau langsung tuntas sebenarnya ya stop penggunaan air tanah dalam ya. Bisa dimulai dari yang komersial area dulu ya. In case ini nggak bisa dijalanin, minimal harga pajak air tanah dalamnya dinaikin aja lebih mahal daripada airnya PDAM, otomatis orang akan berpikir memilih, gitu ya Pak ya? Untuk memilih gitu ya. jadi pakai air PDAM. Terus terang sekarang juga ada kendala juga karena air tanah dalamnya pajaknya terlalu murah. Ya, gitu ya Pak. iya, jadi nilai air tanahnya, jadi pajak itu dihitung 20% daripada nilai air tanah. Nah, nilai air tanah itu, karena 20% harusnya nilai air tanah 5 kalinya daripada yang terjadi sekarang, supaya setara dengan tarif PDAM. Di beberapa kota, nilai air tanahnya udah 8 kali daripada tarif PDAM. Sehingga pada saat dikali 20% pajaknya, dia tetap ada di atas tarif PDAM. Gitu ya, semoga nanti bisa Ya. realisasikan dalam regulasi-regulasi sehingga masyarakat jadi semakin teredukasi begitu. Betapa pentingnya penggunaan bisa beralih ke PDAM gitu ya Pak ya, daripada air tanah, karena penggunaan air tanah bisa mengeksploitasi dan menimbulkan bahaya yang luar biasa bagi kehidupan manusia ke depan. Nah, pemirsa IMTV, demikianlah perbincangan kita yang luar biasa. Daun gelandir dimakan sapi. Apa Pak? Cakep. Pak Yudi hadir to make us happy. Nah, tepuk tangan sekali lagi untuk Direktur Utama PT atau PDAM Kota Semarang, mohon maaf, Pak Yudi. Iya, Pak Yudi Indarto. Nah, saya Ika Muharini dan juga Pak Yudi Indarto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dari pemirsa. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh, Mbak.